Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Katriani dari kelas 1C Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Keseimbangan Asam Basa. Gangguan keseimbangan asam basa dibagi dalam dua bagian. 1. Respiratorik berdasarkan nilai PaCO2. 2. Metabolik berdasarkan nilai HCO3, BE atau SBE dan SID atau strong ion difference. Nilai normal AGDA pH 7,35 sampai 7,45, PCO2 35 sampai 45 mmHg, PO2 70 sampai 100 mmHg, SAT 0293 sampai 98%, BE kurang 2 sampai dengan 2 mEq/L, CO2 16 sampai 22. Interpretasi analisa gas darah. PCO2 pada hasil pemeriksaan gas darah, tekanan parsial karbodioksida arterik PaCO2 akan meningkat bila TJD penurunan laju nafas dan penurunan tidal volume sampai ventilasi. PO2 tekanan parsial oksigen arterik PaO2 dapat digunakan untuk menilai proses perpindahan oksigen di alveolus dan darah oksigenasi. Cara sederhana untuk analisis AGDA telah dibuat oleh Grogono 2005 berdasarkan 1. Kombinasi nilai pH PCO2 dan SBE. 2. Kombinasi nilai pH dan PCO2. Caranya yaitu 1. Dilihat nilai pH jika kurang 7,5, aksidosis, kurang 7,45, alkalosis. 2. Lihat PCO2 apakah perubahan PCO2 sesuai dengan pH. Bila sesuai maka respiratorik, kecuali bila ada faktor metabolik yang menyebabkan kompensasi. Contoh, bila nilai pH kurang 7,5 asam dan PCO kurang 45 maka asidosis respiratorik. Bila pH kurang 7,45 alkalosis dan PCO2 kurang 35 maka alkalosis respiratorik kompensasi. 3. Lihat SBE komponen metabolik. Apakah nilai perubahan SBF sesuai dengan perubahan pH? Mengapa pengaturan pH sangat penting? Karena akibat dari asidosis dan alkalosis. Mekanisme pertahanan dan sistem barter tubuh. Regulasi pernapasan dalam keseimbangan asam basa. Kadar CO2 meningkat, pH menurun. Kadar CO2 menurun, pH meningkat. Kadar CO2 dan pH merangsang. Kompensasi ginjal terhadap asidosis respiratorik, itu gambarnya bisa dilihat. Mekanisme pertahanan, fungsi sel berlangsung optimal jika pH dipertahankan 7,4, 7,35 sampai 7,45 atau ion H+ sebesar 10 mmol atau L40 NEG. Macam-macam gangguan asam basa. 1. Asidosis. 2. Alkalosis. 1. Asidosis respiratorik akibat retensi abnormal CO2. CO2 yang keluar dari paru-paru lebih sedikit. Asidosis respiratorik lanjut. Proses mula-mula hiperventilasi CO2, PaCO2, PaCO2. Tidak terjadi perubahan base, tidak terjadi base defisit. pH kurang 7,4 kadar HCO3. 2. Alkalosis respiratorik. Proses
Mula-mula hiperventilasi CO2 tidak terjadi base definisi pH 7,4 HCO3. Etiologi demam, cemas, keracunan aspirin. 3. Asidosis metabolik. pH kurang 7,4 HCO turun karena terpakai pada merek Butterfering. 4. Alkalosis metabolik. pH kurang 7,4 HCO naik, base SS positif. Etimologi muntah, ingestis obat alkali. Koreksi asidosis oleh ginjal. Akibat dalam kelebihan ion hidrogen di dalam tubulus ginjal menyebabkan reabsorpsi ion bikarbonat yang menyeluruh dan masih meninggalkan ion-ion hidrogen tambahan yang tersedia untuk bergabung dengan ion-ion penyagangan urin NH4 positif dan HPO4 negatif. Koreksi asidosis oleh ginjal. Koreksi pada asidosis metabolik yaitu juga terjadi akibat pH dan peningkatan konsentrasi ion hidrogen cair ekstraseluler, di mana gangguan utamanya adalah penurunan HCO3 plasma. Koreksi asidosis oleh ginjal. Pada asidosis kronik terdapat peninggalan NH4 positif yang selanjutnya berperan terhadap ekstraksi ion hidrogen dan penambah ion bikarbonat di dalam cairan ekstraseluler. Koreksi alkalosis oleh ginjal. Koreksi alkalosis oleh ginjal. Penanganan H positif dan HCO3 oleh ginjal selama asidosis kompensasi ginjal mencakup penanganan H positif dan HCO3 oleh ginjal selama alkalosis kompensasi ginjal mencakup penanganan H positif HCO3 oleh ginjal selama asidosis kompensasi ginjal mencakup 1. Peningkatan sekresi dan kemudian ekstraksi H positif di urin sehingga kelebihan H positif dieliminasi dan H positif plasma berkurang. 2. Reabsorpsi semua HCO3 yang terliterasi plus penambah HCO3 baru ke plasma sehingga terjadi peningkatan HCO3 plasma. Sekian presentasi dari PPT saya. Lebih kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.